Hujan-hujan makan tekwan pedes. Merah banget kuahnya guys. Gak nyangka Mimin kalau ada tekwan sepedes ini guys. Nah ini nih pelopornya tekwan kuah pedes nyemil.com. Bikinnya tuh emang dipakein sambal yang banyak kayak gini. Kurang penuh tambahin lagi guys. Biji cabenya banyak banget guys. Dan ini tuh sepaket udah ada jamur dan sounnya juga. Tekstur tekwannya tuh kenyal-kenyal banget ya. Kuahnya gurih, tapi yang bikin Mimin gak nyangka ternyata sepedes ini. Terus ya tekwannya ini tuh ikan banget, berasa banget ikannya. Jujur ini tuh otentik Palembang banget ya. Padahal mereka tuh produksinya di Kota Batu loh, tapi bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Jujur ini Mimin di tahap mulutnya kepedesan. Des, memeler. Nangis. Baru kali ini makan tekwan sampai nangis. Beneran no gimmick guys, ini tuh sepedes itu. Tapi jujur nikmat banget sih, kalian wajib cobain ya. Kue yang bisa joget geter-geter. Tuh kalau baru mateng jadi tuing-tuing kayak gini guys. Lucu banget kan? Guys, Mimin lagi ada di Icon Mall Bali dan ternyata di sini tuh udah ada Pen & Co loh. Mungkin ini tuh outlet Pen & Co yang paling bagus ya guys, karena dia tuh deket laut. Keren banget kan Pen & Co Bali. Ternyata bikin pancake yang jiggly kayak gini tuh ada tekniknya loh guys. Jadi nyetaknya terus diul-ul dulu biar gak jelek. Ini bahannya pure putih telur sama kuning telur. Habis itu kuning telurnya tuh nggak pakai bahan pengembang, dari premix manis adonannya. Tuh tekniknya mereka 100% dari Jepang. Dan ini bikinnya dadakan ya, saat dipesan membutuhkan waktu 20-30 menit. Karena mereka tuh bikinnya tanpa pengembang dan pemanis buatan. Tapi nanti pancake-nya fresh dan teksturnya tuh jiggly-jiggly gitu. Ini bestsellernya guys lah, karamelo. Wah, fluffy banget. Pas dibuka langsung luber. Di atasnya ada krim dan biskuit crumble. Berasa satisfying banget. Bener-bener selembut itu. Dan manisnya tuh nggak over. Ini menu barunya guys, macam mochi. Kreatif banget deh Pen & Co ini. Pancake-nya fluffy diselimutin mochi yang kenyal-kenyal. Sausnya pakai saus matcha. Terus di atas dan tengahnya tuh ada buah fresh strawberry. Rasa matchanya tuh ada pahit manisnya gitu. Otentik banget. Mimin juga cobain menu collab mereka bareng Beng Beng. Ada Choco Beng mochi pancake. Sama ini tuh mochi pancake tapi pakai saus coklat dari drink Beng Beng. Di atasnya ada Beng Beng dan vanilla ice cream. Nah minumannya ini Cloud Choco Beng. Beneran kayak awan guys, creamy banget. Kalau kalian kira Pen & Co cuman fluffy pancake aja, salah guys. Mereka tuh ada makanan berat juga loh. Favorit Mimin tuh yang Chizu baked rice. Di atasnya ada ebi tempura dan mozzarella yang molot. Bahkan mereka juga punya menu yang viral banget di Korea, mentai roast pasta. Bener-bener selengkap itu ya Pen & Co sekarang. Minumannya aja bisa dibikin picture guys buat rame-rame. Yuk guys, ramein Pen & Co Bali. Yes. Tuh ternyata kuliner di Indonesia Timur tuh kaya banget loh. Buat kalian yang mau cobain kuliner Indonesia Timur asli, nggak perlu mahal-mahal buat beli tiket pesawat, karena semuanya udah dibawa ke festival kuliner ini. Meta buka gudang ada festival kuliner Serpong Torang Perasa. Nah ini nih guys, festival kuliner Serpong Torang Perasa. Lokasi tepatnya tuh ada di parkiran timur Sumarekon Mall Serpong ya. Mulai dari Bali, NTT, Makassar, Manado sampai Papua, semuanya ada di sini. Yang pertama ini Mimin cobain konro bakar di Karebosi ya. Baru diangkat iganya udah copot guys dari tulangnya. Parah, ini empuk, juicy, meresep banget bumbunya. Dan tenannya ini tuh asli didatengin langsung dari Makassar guys. Jadi rasanya udah pasti otentik. Lanjut jalan lagi, lihat ada antrian rame-rame banget. Ternyata orang-orang tuh cari rahang tuna asap khas Papua ini guys. Republik Seafood ini tuh udah viral banget di mana-mana dan akhirnya Mimin bisa cobain rahang tunanya yang gede banget. Asli ini tuh smoky dan banyak banget lemak tunanya. Dan bumbunya ini gak kayak ikan bakar pada umumnya guys. Lebih gurih, apalagi dipakein sambal matanya. Beuh, seger banget. Dan makannya tuh pakai daun singkong rebus. Wah, the best banget sih. Ini 10/10 dari Mimin. Lanjut Mimin cobain coto daeng tayang Makassar. Ini baru yang asli dari Makassar. Kuahnya pekat, berempah, dan yang penting potongan dagingnya tuh gede-gede terus empuk banget. Dan makannya tuh wajib pakai buras ya guys. Pokoknya di Torang Perasa ini tuh bikin bingung guys, soalnya tenan-tenannya enak-enak. Rasanya pengen Mimin cobain satu-satu deh. Bahkan kalian juga bisa nemuin abon gulung pawai asli Papua ini loh guys. Nah event festival kuliner Serpong Torang Perasa ini ada cuma dari tanggal 28 Agustus sampai 28 September aja ya. Gak cuma bisa kulineran, tapi banyak banget games menarik yang bisa kalian mainin. Ada fireworks, dan catat ya tanggal 19 September nanti bakal ada guest star Wijaya 80. Yuk guys samperin. Kue terfluffy dibuka bunyi. Lihat
tuh cara bikinnya, diublek-ublek begitu. Seru banget deh masnya. Karena yang antri dan nungguin kue ini tuh banyak banget guys. Jadi sekali bikin harus super barbar. Dan ini semua tuh fresh from the oven ya, baru aja diangkat. Tuh jadinya gemoy banget sponge cake-nya. Ini tuh sponge cake yang viral banget dari Cina. Siapa coba yang nggak tahu Nanyang Dashifu? Seneng deh mereka akhirnya banyak cabang di Indonesia. Dan sekarang baru aja buka di La Piazza Kelapa Gading. Baru aja buka, antreannya udah gila guys. Ada 2000 cabang di seluruh dunia dan yang di Indonesia ini udah halal MUI. Ternyata per loyang tuh pakai 50 butir telur dan susu murni. Gak pakai air guys. Dan sponge cake-nya itu dibikin dadakan, fresh bake, sampai ke tangan kita tuh masih anget-anget. Terus hasilnya tuh duang-duang cake, dalam bahasa Cina artinya kue yang bergoyang. Ya ampun, teksturnya fluffy banget kayak awan. Tuh bisa goyang-goyang kayak gini loh guys kuenya. Aduh, antara gemes dan ngiler ya. Dan rasanya tuh bener-bener enak banget. Apalagi yang cheese ini nih, ada tambahan keju cheddarnya yang melted guys, makin cheesy. Mimin belah ya, kalian lihat tuh semelted apa keju cheddarnya. Dan ini tuh masih panas guys. Beneran Mimin gak bohong, ini tuh sponge cake terlembut dan terenak yang pernah Mimin cobain. No gimmick ya, serich apa nih keju cheddarnya. Full banget di setiap gigitan guys. Jadi nggak usah pada heran deh orang-orang bela-belain antri cuman demi sponge cake ini. Selain sponge cake, ternyata di sini tuh banyak banget kue-kue lainnya guys, yang semua bahannya tuh pakai bahan-bahan lokal dan tanpa pengawet. Mimin sih paling suka sama floss cake-nya guys. Abonnya melimpah banget. Menu baru mereka ada Portugis egg tart, luarannya crusty dan dalamnya milky. Terus ada juga egg tart yang fillingnya tuh pakai pistachio. Ya ampun, gurih banget ini kacang pistachionya. Lanjut mereka juga ada kue mochi guys. Unik sih ini, teksturnya chewy gitu. Dan minuman yang wajib kalian pesen di sini strawberry matcha latte. Yang belum cobain rugi deh. Yuk cobain guys. Bisa ya gula kapas ini dipakai buat masak daging premium. Emang orang kaya tuh ada aja makanannya. Sebelum makan dikasih tasting broth dulu. Sebelum masak sukiyaki dan shabu-shabunya dimulai, kita tuh dapat experience tasting broth dulu guys. Nah ini tuh cara masak sukiyaki khas Kansai Jepang. Dan makannya tuh pakai telur yang bener-bener mentah. Nah namanya tuh Shikiro Japanese flavor. Dia tuh spesialisnya sukiyaki gitu. Setelah pesan menu, kalian nanti tuh dapat complimentary secantik ini. Gratis loh ini. Ada cawan musi segala, enak banget lagi. Jangan takut salah pesen, karena kita tuh bisa cobain 7 macam broth sebelum dagingnya dimasak. Jujur semuanya enak-enak, tapi Mimin pilih yang sukiyaki original. Untuk dagingnya Mimin pilih yang black angus bagian rib eye. Tuh masaknya tuh pakai gula kapas kayak gini guys, seru banget. Dan makannya pakai telur mentah. Plus makannya pakai nasi Jepang yang anget-anget dan pulen. Ini Mimin add-onnya jamur dan bola udang. Terus nyobain masak sukiyakinya sendiri. Jadi flavornya tuh lebih gurih dan manis dari gula kapasnya tadi. Dan dagingnya tuh lumer banget pas masuk mulut guys. Ya iyalah, ini tuh daging yang bener-bener high quality. Terus Mimin juga pesen hamachi carpaccio. Ikan hamachinya aja dibawa langsung dari Jepang. Kalau pesen yakiniku dong, platingnya tuh fancy banget. Dagingnya pakai short ribs yang lembut dan juicy. Dan onsen egg-nya bikin creamy. Kalian juga harus pesen salmon cheese roll. Disajiin di atas hot plate panas kayak gini. Tapi hati-hati panas ya, langsung mangap aja. Salmonnya gendut-gendut dan ini tuh cheesy banget. Dessertnya Mimin pesen kakigori pakai hojicha. Refreshingnya tuh dapat banget guys. Dapat komplimen ceremonial matcha di akhir. Overall experience Japanese dining di Shikiro tuh asik banget. Makanannya perfect. Cus kalian cobain ya. Ini tuh bebek setengah ekor tapi kayak 1 ekor guys, karena gede banget. Masih jadi misteri kenapa bebek betutu di Bali itu bebeknya gede-gede banget ya. Teksturnya seempuk ini. Wah, lala oase rasa sekarang udah ada di Bali guys. Tuh bangunannya bagus banget ya. Mereka tuh asli Bandung dan sekarang udah buka di Bali. Yang di Bali tempatnya lebih estetik. Di sini juga ada ruang VIP-nya guys. Dan pastinya ada toilet dan musola yang bersih. Saking luasnya mereka tuh sampai punya playground anak-anak yang gede banget. Puas deh bocil-bocil main di sini. Orang tuanya bisa makan dengan tenang. Terus ada ruangan indoor yang ber-AC. Untuk makanannya ini halal dan selera kita semua guys. Yang terkenal dari outlet Bandung tuh nasi goreng sapi marangginya. Ini the best sih, sapi marangginya manis gurih. Jagoannya nih guys, nasi campur laloba. Isiannya lengkap, ada ayam goreng, kulit crispy. Dan ini ala Bali gitu ya, ada lawar kacang panjang dan sate lilit. Pastinya ini versi halal ya. Yes. Bebek betutunya seempuk ini. Paling juara tuh ya bebek betutunya ini nih guys. Bumbunya otentik, mantep banget. Selain menu Indonesia
Indonesia yang medok, di sini juga ada menu fusion. Sehat nih guys, Thai beef salad. Mimin juga pesen tahu gejrot mereka. Manis, seger, enak banget. Dan bakwan jagungnya ini gede-gede dan kers banget guys. Terus ternyata kita tuh dapat dessert tiramisu. Dan gila ini tuh enak banget guys. Mimin sampai salfok. Minumannya juga banyak macamnya ya, mulai dari es-esan, kopi, sampai jus. Yang biasa cari kuliner halal di Bali, cus cobain deh kesini. Laci bukannya isi uang, malah isi keju sebalok gede. Nyentrik banget ya mbaknya. Marutin kejunya sebanyak ini sampai berambut rambut tuh kejunya. Kalian tahu Oma Opa? Ogura cake ini tuh lagi menjamur di mana-mana. Dan Mimin ketemunya di Solo, jadi langsung samperin. Mbak, ini Oma Opa itu oleh-oleh dari Solo ya? Iya kak, dari Solo, tapi aslinya dari Jogja kak. Kita di Solo cuma cabang aja. Oh gitu. Iya, Cabangnya betul. banyak ya? Banyak kak, sudah banyak. Ini kan aku lihat kan murah-murah nih. Nah ini paling murah berapa kak? Kalau paling murah kita nih kak, 13 ribuan aja kak. Mulai 13 ribu udah dapat kue bolu Oma Opa yang super lembut. Kalian gak salah denger guys, 13.000 doang udah bisa dapat oleh-oleh Ogura cake. Kalau ngasih topping pun sebanyak ini. Nah jadi dasarannya tuh pakai Ogura cheesecake kayak gini loh guys. Teksturnya lembut, fluffy. Karena ini tuh juga resep lama warisan Oma Opa. Rasa manisnya gak lebay dan berasa cheesy banget. Jadi pas dikasih topping kayak gini tuh rasanya pas, gak kemanisan. Tuh kan ciri khas mereka tuh kalau kasih topping emang sebanyak itu sampai lumer-lumer. Rasa green tea dan coklatnya tuh bener-bener enak banget. Ternyata Ogura cake-nya juga ada yang coklat loh. Selembut itu guys teksturnya. Outlet mereka tuh udah tersebar di Jogja, Jawa Tengah, bahkan Jawa Timur. Jadi kalau ketemu Oma Opa langsung aja borong yang banyak. Kenapa nuang kuah nasi kandar tuh harus sampai tumpah-tumpah dan bleber kayak gitu sih? Guys, ini tuh namanya nasi kandar beratur karena antriannya tuh beratur banget. Mimin kesini jam 12 malam aja masih serame itu guys. Angkelnya aja bahkan baru masak nasinya. Nah ini tuh nasi kandar favoritnya warga lokal. Hampir dipastiin gak ada turis di sini guys. Tuh lauknya baru mateng sebanyak itu. Orang-orang India yang ada di Malaysia tuh emang rata-rata barbar banget ya. Tapi emang pelayanan mereka tuh cepet banget guys. Karena yang ngantri tuh banyak. Harus gerak cepat, jadi gak heran kalau sampai tumpah-tumpah. Tapi Mimin pastiin ya kalau masakan mereka tuh steril banget. Karena jualinya aja pakai hand cap gitu guys. Wow, sebanjir itu guys nasi kandarnya. Langsung kita coba, makanya pakai tangan. Berempah banget. Terus ini agak sedikit pedas gitu ya ayamnya. Ayamnya Mimin pilih ayam bawang yang ada sedikit cita rasa manis. Ayamnya juicy banget, ketemu bumbu nasi kadarnya. Ini guys, makannya pakai sayur okra. Katanya sih makan ini biar ee-nya lancar. Kalau cari kadar di Pineng ini wajib masuk list. Baru kali ini lihat gurita hidup langsung dicemplungin ke kuah yang mendidih. Terus dipotong-potong pas masih dalam keadaan setengah hidup. Wah gila, bener-bener se-ekstrim itu guys. Udah gitu doang terus langsung bisa dimakan. Ayo siapa yang geli lihat gurita utuh? Di sini malah diliatin dari pas masih hidup. Lihat deh guys, guritanya masih aktif berenang-renang. Langsung aja dicungkil sama ajumannya. Gurita ini bener-bener gak ada harga dirinya deh guys. Karena mereka tuh langsung dimasak hidup. Tuh masih gerak-gerak kayak gitu. Setelah mateng tuh langsung disuapin ke pembelinya. Jadi orang Korea tuh ternyata suka loh makan gurita dari pas masih hidup. Dan yang paling banyak dipesen tuh sup iga yang pakai gurita hidup kayak gini guys. Seporsi kayak gini harganya 300.000 rupiah lebih. Matengnya cepet kok. Begitu mateng harus langsung kita makan guys. Rasa kuah kaldunya emang lebih gurih sih karena ada guritanya. Dan jangan takut amis ya, karena ini tuh bener-bener fresh guys. Gak kayak gurita-gurita yang ada di Indonesia. Terus iga sapinya ini tebel banget guys dagingnya. Dan Mimin tuh suka banget ya sama tekstur daging sapi di Korea. Lebih berserat gitu loh. Mimin juga pesen gurita pedesnya. Teksturnya keras, kenyal, bukan yang ngaret alot gitu ya. Dan ini bumbu spicy-nya nggak pedes sama sekali bagi Mimin yang doyan sambal di Indonesia. Tapi kuliner ini tuh wajib kalian samperin ya kalau ke Korea. Namanya Jongno Jinakji. Dan jangan heran kalau tiap hari restonya selalu rame warlock.